Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kegiatan rutin saya. Bersepeda, tapi tujuannya untuk ngejaga supaya penyakit mama saya nggak semakin parah, dalam rangka menjaga supaya badan stabil, penyakit juga nggak semakin parah. Saya goes rutin, saya lakukan seminggu 3 kali, muter aja di sekitar rumah, nggak jauh-jauh. Muter karena saya tinggal di Auligar, saya muter ke arah Rancak Tegal, sama saya muter ke arah Cikondang. Naik, nanti ujung-ujungnya sampai di atas rumah, jadi tinggal turun. Kalau dilihat dari jarak nggak jauh kok, jarak hanya sekitar kurang lebih 7 km. Tapi yang kerasa buat saya yang punya penyakit, yang paling penting ya rutinnya, bukan jaraknya. Ini kebetulan lagi long weekend, jadi kondisi jalan di dekat rumah juga ramai. Dan saya lakukan kegiatan rutin ini selalu siang, menunggu matahari keluar. Malah kadang-kadang saya set supaya saya pulang, saya muter itu jatuhnya mendekati ke tengah hari bolong, karena kebutuhan badan saya ya harus seperti itu. Secara waktu, setiap saya muter tuh nggak butuh waktu lama kok, sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tapi balik-baliknya lagi, buat saya yang punya penyakit, intinya saya harus ngejaga rutinitas. Karena yang saya tahu, penyakit saya ini kanker kelenjar getah bening. Secara medis, kata dokter itu saya kelebihan antibodi. Jadi supaya antibodi saya yang berlebihan ini di badan nggak balik jadi racun, itu harus rutin saya bakar di antibodi ini. Makanya saya pertahankan, saya rutin seminggu 3 kali, 2 hari sekali lah gitu. Dengan perjalanan ini, perjalanan atau rute kesehatan saya. Ini juga sengaja rutenya saya sangat menghindari sekali, menghindari jalan-jalan ramai. Soalnya
punya pengalaman juga. Itu ketabrak, jatuh pernah, ketabrak motor juga pernah. Jadi apalagi setelah ketabrak, punya ketakutan tersendiri yang membekas sampai hari ini. Takut apalagi ngelihat motor yang ngebut, waduh, rasanya takut banget. Kebayang lagi pada saat ditabrak. Tadi lewat Jalan Bojong, ini sekarang masuk ke Cibenying Kaler. Saya sekarang menuju ke Ranca Kendal. Nanti kita muter di Ranca Kendal. Nah, balik lagi ke sedikit cerita soal penyakit saya. Saya divonis kena kanker kelenjar getah bening itu awalnya tahun 2003. Saya sudah divonis oleh salah satu rumah sakit di Bandung. Kemudian sempat juga berobat secara medis, secara herbal, dan saya mulai rutin bersepeda itu dari usia 34-35. Tahun ini usia saya 50 tahun. Dan kurang lebih tahun 2010 saya mulai rutin bersepeda. Karena memang niatnya sepeda itu untuk kesehatan, untuk menjaga penyakit. Makanya saya tahu diri, saya nggak berani milih rute yang jauh-jauh. Karena balik-baliknya lagi ya itu, yang saya cari adalah saya pengen sehat. Saya pengen sehat, penyakit saya tidak semakin parah, dan saya bisa enjoy melakukan itu semua. Awal mulanya saya bersepeda hanya hitungan, karena pada saat itu saya masih kerja. Itu hanya dilakukan di hari libur kantor saya. Ya, bisa dibilang belum rutin seminggu 3 kali. Paling baru seminggu 2 kali, Sabtu Minggu, atau seminggu sekali. Akhirnya saya memberanikan diri keluar dari kerjaan itu tahun 2017. 2017. Dan kenapa saya memutuskan untuk keluar dari kerjaan? Karena saya ngerasa, wah, begitu saya dapat tekanan dari kantor, itu langsung penyakit saya tuh, wah, luar biasa. Ngerasa sangat keganggu.
Sehingga akhirnya kebetulan saya punya tipe getah bening yang keluar itu pada saat proses getah bening ini keluar, saya harus bed rest minimal 1 minggu. Itu parah-parahnya 2017 awal itu saya sampai mengalami anfal sebulan 2 kali. Sehingga wah, akhirnya saya malu sendiri sama bos saya, karena walaupun orang kantor sama bos saya ngerti kalau saya ini punya penyakit, tapi kan sama teman-teman pegawai yang lain saya nggak enak. Akhirnya saya memutuskan 2017 akhir saya mengundurkan diri. Itu bisa sebulan 2 kali anfal, dan saya minta waktu istirahatnya cukup lama begitu saya anfal, minimal 2 minggu tuh. Jadi ya udahlah, saya memutuskan sudah. Setelah saya keluar dari kerjaan, baru di situ saya bisa pertahanin untuk goes rutin. Dan karena setelah keluar dari kerja dan rumah kebetulan di pegunungan, rutinitas pertama saya sudah mengenal sepeda jenis MTB yang ada suspensi depannya. Jadi karena saya itu 8 bulan pertama setelah keluar kerja, setiap hari saya nanjak dari rumah ke atas ke arah tanjakan Mahdi. Itu saya lakukan rutin terus. Itu saya masih ingat, sebelum saya rutin nanjak, berat badan saya 82 kg. Berat badan saya 98 kg. Udah hampir 1 kuintal berat badan saya. Dan setelah melakukan sepedaan secara rutin selama 8 bulan, 6 sampai 8 bulan, itu berat badan saya turun menjadi 82 kg. Artinya saya susut 16 kilo. Ya padahal saya nggak diniatin. Saya nggak diniatin untuk nurunin berat badan, sama sekali nggak. Tapi lumayan tuh. Karena mungkin nanjak terus, akhirnya habis. Sampai orang-orang sempat ada yang tanya, kasihan ngelihat saya karena kurus kering, rambutnya putih pula, jadi udah kayak aki-aki banget. Semuanya udah pada nanya, kenapa, sakit apa gitu. Oke, sebelum dilanjut, ini kita mau masuk Ranca Kendal ya, depan. Masuk jalan pesantren. Itu tadi itu Bagus Ismail, rame banget nih. Ini lagi long weekend soalnya. Akhirnya setelah banyak yang
bertanya ke saya, sakit apa, kenapa kok kurus banget. Akhirnya udah saya berhenti main MTB. Saya mulai masuk ke sepeda touring dengan mulai main rutinitasnya ke kota. Salah satu motivasinya yaitu pengen sedikit ngegemukin badan, supaya nggak mau juga dikasihanin sama orang gitu, ketemu apalagi yang udah lama, wah pada kaget, pada nggak nyangka semuanya. Dari Tambun gede banget 98 kilo habis tinggal 82. Mulailah berat badan saya berangsur naik sampai dengan sekarang. Sekarang saya berat badan bertahan di 85 kilo. Sudah cukup, menurut saya udah cukup enak. Dengan tinggi badan saya 180, udah deh 85, menurut saya udah. Dan yang bikin aneh, sekarang ini kalau berat badan saya lebih dari 85 kilo, itu seolah-olah ada alarm di badan saya. Badan saya langsung ngasih tanda kalau ini terlalu berat, dan begitu berat badan lebih dari 85 kilo, itu si produksi antibodi juga udah mulai berlebihan. Jadi badan sudah mulai terasa nggak enak. Langsung saya forsir lagi sepedahannya. Diet sih terus terang saya nggak pernah diet. Makan nasi nggak kalah saya, walaupun punya penyakit kayak gini sama tukang gali mah. Tapi prinsip saya, makan serampus apapun oke, jadi, tapi kencangin di pola sepedahannya, pola panas-panasannya gitu. Dan salah satu cara yang paling efektif ya startnya harus siang, jangan pagi-pagi. Kalau pagi-pagi kurang ininya, ngebakarnya kurang. Saya selalu nunggu matahari keluar. Apalagi saya sempat dikasih tahu itu sama dokter, kalau buat penderita kanker itu yang sudah cukup parah kayak saya, matahari yang bagus itu antara jam 11 sampai jam 2 siang. Jadi saya selalu siang. Sementara kan buat orang-orang yang nggak ngerti sejarah penyakit saya kan sempat pada bingung, gila katanya, ini orang nggak ada kerjaan banget, siang tengah hari bolong kayak gini malah sepedahan. Bukannya ngampi, ngadem, dia malah keluar sepedahan. Ya, tapi itulah perjuangan yang saya lakukan sampai sekarang. Yuk kita masuk sekarang menuju ke Bukit Ligar. Ya, terus itu saya lakukan, dan sampai dengan hari ini alhamdulillah setelah 21 tahun, kalau ngelihat waktu dari pertama kali saya divonis, aduh bentar gigi nggak mau ngoper nih, ini soalnya mulai nanjak. Bentar. Oke, lanjut. Harus saya oper dulu gigi ini karena ini udah mulai masuk daerah nanjak. Nanjaknya lumayan. Ya, lanjut cerita, sambil cerita lagi. Pokoknya jam 11 sampai dengan jam 2 ya, yang bagus buat penyakit saya.
Makanya itu saya lakukan. Buat saya, orang yang awam dunia medis, logikanya dulu saya tuh dipaksa untuk melakukan suruh operasi. Langsung disuruh operasi dan saya disarankan untuk mengikuti kemoterapi selama 6 kali. Baru kata dokter tuh, itu pengamanan buat penyakit kanker saya. Tapi saya nggak mau, saya kabur bukan karena saya lebih pintar dari itu dokter, bukan, karena saya nggak punya uang. Saya tahu operasi kemudian kemo itu biayanya luar biasa, dan saya nggak sanggup. Tapi saya nggak bilang ke dokternya, saya langsung kabur aja. Nah, kayak sekarang menurut saya ini di depan nanjak ya, dan ini panas. Ini mungkin sekarang start. Sekarang jam kurang lebih 10:30. Dengan saya melewati jalan nanjak ini sambil saya bersepeda, sugesti saya mengatakan ini sama juga dengan kemoterapi. Karena kan kemoterapi itu intinya badan dipanasin kan. Badan dipanasin buat matiin virus-virus yang ada di badan. Menurut saya sih, sugesti saya lebih kena dengan melakukan ini, dengan catatan waktunya harus pas, menjelang tengah hari bolong. Dan yang lebih penting, itu harus rutin. Nggak boleh atau nggak bisa cuma sekali-kali. Mau tidak mau, nggak boleh ditawar. Ini harus rutin. Ya sudah, saya pilih jalan ini. Dan alhamdulillah, sampai dengan hari ini saya masih dikasih kesempatan buat hidup. Padahal dari awal divonis 2003 sampai dengan sekarang sudah masuk tahun ke-21. Alhamdulillah. Dan ya, selain bersyukur, ya saya harus terus nge-maintain penyakit saya dengan kayak gini. Jalur ini nggak selalu juga saya lewati. Kadang-kadang, sekali-kali saya pun ke kota. Sekarang ini. Apalagi, walaupun bagaimana kan, selama dari 2017 sampai dengan sekarang saya keluar kerjaan kan, tabungan saya terbatas. Saya bukan orang yang berlebihan. Jadi akhirnya sekali-kali saya tetap turun ke kota sambil nyari sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Berapapun hasilnya, itu selagi saya enjoy ngejalanin ya udah saya jalanin. Yuk kita masuk ke Liga Raya. Saya jalanin, dan
Eh, seperti yang tadi saya ceritain, sambil turun ke kota, sambil mencari sesuatu yang selama ini saya lakukan dan saya enjoy banget, itu yang berbau sepeda kegiatannya. Alhamdulillah saya turun ke kota berkunjung untuk ngebantu temen nyervisin sepeda temen, atau temen mau ganti part, dia malas ke bengkel, saya nyamperin ke rumahnya. Ya, kegiatan-kegiatan seperti itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah masih enjoy sampai dengan sekarang, walaupun udah cukup lumayan lama gitu ya. Dan ya cukup nggak cukup buat dapur saya, tapi alhamdulillah ngedapetin istri yang ngerti, ngedukung ya, sambil saya juga terus berusaha. Terus itu saya lakukan. Dan yang lebih pentingnya lagi, informasi bahwa begitu saya keluar dari kerjaan, tingkat stres saya turun, badan saya jauh lebih stabil. Paling parah saya unfall sebulan 2 kali. Ini terakhir saya unfall itu saya bertahan di 3 tahun, baru getah bening saya itu dikuras lagi karena berlebihan, dikuras. Dan kemarin terakhir unfall tuh saya bed rest 10 hari. Dan yang lebih mengagetkan lagi, untuk kondisi badan saya, kemarin saya divonis kena COVID. Kalau nggak salah varian yang terakhir tuh namanya ini ya, Gamma ya. Nah, saya tuh divonis kena. Tapi alhamdulillah, walaupun tergopoh-gopoh, sampai dengan sekarang masih ada rasa anehnya, masih ada. Karena yang kerasa sama badan saya COVID Gamma ini, ke satu, nyerangnya ke pernafasan, itu kayak flu rasanya. Kemudian tapi bedanya tulang semua sakit banget. Jadi ya kemarin selama kurang lebih sebulan, pas lagi parah-parahnya COVID ini, untungnya saya masih bisa pakai sepeda tuh, masih bisa. Dan saya terus, walaupun pulang sepedahan ambruk dalam artian butuh istirahat waktu lama, terus saya paksain. Alhamdulillah fase COVID-nya lewat gitu. Dan ya walaupun berat tapi masih bisa sepedahan gitu. Artinya apa? Ya saya ngerasa sepedaan ini ya sangat membantu buat pertahanan badan saya terhadap serangan virus-virus di luar, termasuk COVID gitu. Nah, terus ya kesimpulannya, dari apapun jenis penyakit kankernya, menurut saya yang penting dia sudah tergolong kanker, itu kuncinya nikmati hidup, bahagia, hindari stres, dan olahraga rutin.
olahraga rutinnya juga saya ngerasa alhamdulillah saya tinggal di pegunungan, sehingga akhirnya mau tidak mau beres sepedahan itu saya harus melalui jalan nanjak yang cukup lumayan. Kalau rute normal lewat jalan Cukang Kawung itu dari jalan raya menuju rumah saya itu kurang lebih sekitar 1,5 kilo, dan selama perjalanan pulang 1,5 kilo itu nemu jalan datarnya paling hanya sekitar 300 meter, sisanya nanjak terus dengan berbagai macam derajat kemiringan. Gradiensnya mungkin 7 sampai dengan 15 derajat. Yang paling parah 15, dan yang tanjakan panjangnya sekitar 7 ya. Sehingga akhirnya ya alhamdulillah pertahanan badan saya ya terus bertahan. Coba kalau misalnya saya pernah berpikir kalau saya tinggal di perumahan yang datar, mungkin saya tidak akan sekuat ini badan saya. Dan ya saya hanya disiplin di sepedahannya aja. Saya perokok berat. Sebelum disarankan mengurangi ngerokok, saya 1 hari 2,5 bungkus. Itu nuruninnya supaya berkurang itu juga lumayan susah tuh. Saya sampai dari rokok, saya pindah ke cangklong. Nah, dari cangklong itu saya ngerasa, wah badan lebih enak. Karena kan kalau nyangklong rasanya pahang bakoknya. Asapnya ditelan nggak enak. Akhirnya cuma dikumur. Mau tidak mau ngikutin itu. Karena apa? Karena ya memang nggak enak gitu. Dari situ balik. Sampai sekarang dibarengin. Kalau lagi punya uang, beli bako yang enak, yang import, barengin sama rokok. Rokok juga kalau rokok mild udah nggak masuk, udah nggak enak. Rokok yang masuk ya tinggal rokok kretek. Rokok kretek yang aneh-aneh lagi masuknya. Rokok kretek emang-emang malah sekarang masuknya. Ya memang kayak gitu. Ya alhamdulillah. Bukan hanya pola merokok kan yang harus saya turunin, tapi pola konsumtif saya juga harus tekan habis sekarang. Karena udah nggak kerja, terus ya saya mesti pintar-pintar ngatur itu semua pokoknya. Ya cocok lah dikasih rokok yang murah-murah, rokok-rokok patukangan. Sampai sekarang masih. Oke. Sambil istirahat dulu, saya mau ngasih tahu juga gimana caranya biar kan kita juga pengen mempertahankan rutinitas sepeda juga. Kita juga harus ngulik kan dari sisi sepedanya.
Nah, saya pengen ngasih tahu nih, ini sepeda yang saya pakai. Dan ingat, ini sepeda bukan sepeda istimewa, bukan sepeda mahal, tapi sepeda yang saya rakit sesuai dengan kebutuhan saya dan kemampuan saya. Oke, kini sekarang saya pengen kasih tahu sepeda yang saya pakai supaya saya bisa mempertahankan, supaya saya nih tetap semangat rutin bersepeda. Dan karena setiap hari saya harus naik turun gunung, ini pilihan terakhir saya untuk sepeda yang saya pakai. Pindah posisi dulu ah, kayaknya ada kotoran kucing, nggak enak. Meleding baunya. Kita pindah dulu, cari posisi yang lebih segar. Nah, oke. Nih, ini sepeda saya dapat ngerakit, nggak istimewa framenya. Ini tuh basicnya frame sepeda balap zaman dulu. Dan kebetulan saya dapat karena ini sisa produksi, udah tinggal sedikit kata yang jual. Saya sengaja ngorder dari Surabaya, bahannya alloy, dan konon katanya dulunya ini termasuk yang lumayan lah speknya, beratnya, spek materialnya maksudnya. Tapi kemarin saya dapat itu tinggal, kalau nggak salah tinggal 6 unit dengan ukuran yang besar-besar. Ukurannya itu 52 dan 54. Nah, kebetulan karena tinggi badan saya 180, saya ambil ini yang ukuran 54 dengan harga yang menurut saya ya cukup terjangkau buat saya, murah karena sisa produksi. Kemudian saya rakit, jadilah sepeda seperti ini. Dan berbagai macam komposisi gigi dan ukuran ban udah saya coba. Dari mulai yang besar karena pengen terlihat gagah, dari mulai komposisi gigi yang mengikuti besar, mengikuti road bike supaya bisa ngebut, tapi ujung-ujungnya ini yang paling nyaman menurut saya. Jadi pertimbangan utamanya itu dari sisi komposisi gigi. Menurut saya yang paling ideal ini komposisi yang sekarang dengan crank saya pakai Pro Wheel, itu triple 24 34 42. Kemudian sprocket itu saya pakai 9 speed, itu 11 36. Grup setnya sendiri saya pakai yang biasa, saya pakai Shimano Altus. Dan untuk lebih memperingan lagi supaya dalam kondisi apapun, secapek apapun saya tetap bisa pulang, saya memodifikasi dengan saya ganti pulinya, puli RD nya. Puli RD nya saya ganti pakai yang keramik. Ya, modifikasi kecil-kecilan, tipis-tipis yang murah-murah lah gitu. Nah, kemudian kalau pedal saya pakai pedal biasa, bukan yang bearing, masih yang pelor Gotri. Yang harganya juga nggak mahal, biasa aja kok. Yang penting tapak lebar karena lebih nyaman untuk nanjak, dan ya ringan lah, yang alloy bukan yang besi. Kemudian saya masuk dari sisi wheelset ya. Wheelset sebetulnya ini baru karena kemarin saya sempat ketabrak motor. Itu saya ditabrak dari depan samping kanan, sehingga akhirnya velg saya ini hancur yang depan. Jadi angka 8. Jadi rimnya ini baru. Saya pakai rimnya kecil. Tadinya saya pakai rim yang besar,
untuk gravelan. Kalau nggak salah tadinya pakai yang 4 cm deh lebarnya. Nah kalau sekarang ini kebetulan pada saat kejadian ditabrak saya dapat penggantian dari yang nabrak. Ini digantiin sama rim yang untuk road bike yang kecil. Ini kalau nggak salah 2,5 cm deh lebarnya. Ya udah, saya terima aja kan. Nah inilah jadinya. Ini wheelset ini, rimnya aja yang baru. Kalau hub sama jari-jarinya masih yang lama. 700C ukurannya. Kemudian untuk bannya saya pakai ban yang ukuran yang depan, yang ukuran paling kecil road bike 23. Yang belakang saya pakai ya agak sedikit besar, itu ukurannya 25. Kenapa saya lakukan itu? Sebetulnya nggak sengaja, karena dengan prinsip saya nyari diskonan, saya dapat ban yang depan ini cuma satu dengan harga yang cukup miring. Akhirnya udah deh, saya beli aja. Karena apa? Karena ya saya paksakan membeli ban ini karena walaupun murah tapi udah Kevlar gitu, dengan merek Giant. Ini mereknya juga cukup antik gitu, karena ini salah satu spek katanya spek bawaan road bike Giant. Nah, saya beli satu, kemudian saya nyari ban yang nggak terlalu mahal juga, tapi saya tetap kepengennya ngejarnya ke yang Kevlar. Ternyata setelah nyari-nyari, wah nggak kebeli yang merek lain. Akhirnya saya dapatnya ban Kenda yang semi Kevlar, karena Kenda yang Kevlar juga wah menurut saya, buat saya berat harganya. Akhirnya saya beli yang semi Kevlar ini. Tipenya lupa oh ini tipenya bukan nih. Oh iya, ini Kevlar Cadence. Nah inilah yang ukuran 23 nggak ada, adanya ukuran 25. Jadi akhirnya belang 23 dan 25. Nah itu nggak sengaja ya, bukan di set dari awal. Tapi alhamdulillah cukup nyaman lah dipakainya. Karena kenapa saya bersikeras saya pengen pakai ban Kevlar? Sebelum pakai ban ini, saya tadinya pakai ban Kenda juga. Karena pertimbangan pengen enteng dan gaya, saya pakai Kenda yang nilon, tapi yang white wall, tan wall, bukan white wall, tan wall. Dan karena nilon, bahannya nilon, sehingga akhirnya dipakainya keras. Dan kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu, dengan masih memakai ban itu, saya sempat jatuh di Tahura. Bukan di Tahura, saya jatuh di warung nangka. Saya turun dari warung bandrek ceritanya. Dalam posisi turun, saya ngelamun, kemudian di depan warung nangka, polisi tidur pertama, di situ saya terbang dalam posisi lagi turun, lumayan kenceng, terbang, dan udah akhirnya tidak bisa dihindari. Gugulutukan tadi dinya. Yang nolonginnya juga sampai pada bilang, wah pak, bapak terjun kenceng banget katanya. Ya sudah, dan sampai sekarang juga masih punya kenang-kenangan bekas lukanya di dengkul, dan ini tulang belikat saya juga masih ada sedikit linu. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan ya bisa sembuh lagi lah, semangat aja gitu. Oke, dari sisi sepeda yang saya pakai sudah tadi saya jelaskan. Saya juga kadang-kadang sekali-kali pakai sepeda lipat buat menghindari kejenuhan. Dan saya juga sekali-kali suka goes di luar kota, tapi polanya nggak saya genjot dari Bandung, misalnya Bandung Cirebon gitu, saya genjot dari Bandung ke Cirebon, nggak kayak begitu. Tapi saya polanya saya pakai sepeda lipat itu
Saya naikin dulu, saya pergi pakai kereta bareng istri, kemudian baru kita explore di Cirebonnya beberapa hari. Pola seperti itu yang saya lakukan untuk menghindari kejenuhan, dan ya sebagai bahan ini juga, refreshing juga buat saya dan istri. Oke, lanjut, kita tuntaskan rute kesehatan ini. Wah, rute kesehatan versi saya ya. Ini sekarang kita masuk ke perbatasan antara Bukit Ligar dan Awi Ligar. Ini kita akan menyeberangi lereng Gawir, dan masih ada sisa satu tanjakan di depan yang lumayan ekstrim, nanti aja lihat. Ini tapi karena mungkin saya sudah terbiasa, jadi rute ini yang saya rasakan sekarang nggak terlalu berat. Nggak, karena apa? Karena ya setiap saya muter dengan rute ini, saya nggak kemana-mana dulu gitu. Karena kalau saya turun ke kota dulu, putar-putar di kota dulu, kepanasan di kota, terus naiknya pulangnya lewat sini, wah beratnya luar biasa. Tapi karena ini saya hanya muter ke Ranca Kendal, nanjak sedikit, jadi saya ngerasa ya ini biasa rute ini, dan tidak membuat saya kapok. Saya enjoy banget, saya enjoy lewat rute ini. Ya, mudah-mudahan buat teman-teman juga yang ingin mencoba pola seperti saya, ayo semangat gitu loh. Dan tidak harus kondisi jalan dan kondisi tanjakannya tidak harus seperti yang saya lewati ini gitu. Banyak cara kok. Yang paling penting buat saya sih, kalau boleh saya kasih masukan, yang penting berpanas-panas riaknya yang tolong diperhatikan, dan rutinitasnya. Karena ya kuncinya hanya itu. Dan yang gak kalah pentingnya juga, nikmati hidup ya. Itu juga menurut saya faktor yang paling mendukung. Jangan stres, apapun kondisinya nikmati, jalani, syukuri, udah itu aja. Kalau masalah rintangan dan benturannya ya dinikmati saja. Tapi yang pasti, yang kerasa sama saya, stres tingkat tinggi versi pegawai kerja sama stres tingkat tinggi mikirin apa ya, mikirin dapur gitu ya, dapur rumah tangga, sepertinya tidak seberat tingkat stres pada saat kita kerja gitu. Karena kan ya kalau kerja kita pengen kasih hasil yang maksimal lah, tidak pengen mengecewakan bos lah gitu. Kalau stres versi dapur, menurut saya tinggal kita terus terang aja sama istri, sama orang rumah. Kalau sekarang kita kayak begini, tolong dimengerti, tinggal bicara seperti itu. Dan alhamdulillah saya sih bersyukur banget punya istri yang ngerti banget. Ya, sambil terus berjalan nih, udah mau berakhir rutenya. Ini Gawirnya nih ceritanya. Apa Gawir itu ya? Lereng ya. Nah, ini lerengnya. Nah, ini kita masuk ke mau masuk ke Bukit Awi Ligar. Ini tanjakannya lumayan di depan, walaupun tidak panjang, tapi nggak kalah heboh sama tanjakan Cijengkol. Makanya ini gigi udah saya oper nih. Saya pakai gigi yang paling kecil, depannya 24, belakang 36. Udah dari sini ke Kosehan aja, pelan-pelan.
Yang penting buat saya ya, saya berusaha untuk tidak berhenti di tengah-tengah, terus saja walaupun pelan-pelan gitu loh. Karena kan nggak ngajar waktu, supaya nikmat sama ya punya kebanggaan, kepuasan sendiri lah kalau nggak berhenti di tengah. Nah seperti ini tanjakannya. Mohon maaf kalau nanti lagi ngos-ngosan ngomongnya rada balelol. Karena gitulah, susah ngaturnya, tapi rada bisa lah sekarang masih sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita mau lewat. Jarang nih pesepeda kesini, males kali ya orang males kesini. Sesudi tuh motor juga ngerung. Oh, ini badan juga saya udah ke depan. Kalau nggak begitu roda depan ngangkat. Dan di sini nih perannya komposisi gigi dan ukuran ban. Kalau dulu masih pakai ban di atas 700 kali 35, boro-boro bisa sesantai ini, dan boro-boro masih bisa ngobrol. Udah nggak bisa. Sekarang sih alhamdulillah. Dulu pernah juga pakai ukuran ban 38 gitu, apa 40 ya. Saya pakai sprocket sampai 42. Percobaan pertama sama kedua sih memecahkan masalah, enak karena enteng banget. Enggak lah ya. Tapi begitu rutin, wah nyiksanya itu ban 700 kali 40, kerasa banget beratnya, sehingga akhirnya wah harus buru-buru saya ganti karena ya badannya nggak kuat. Jadi bersepedanya mulai males gitu. Tapi dengan komposisi ban yang saya pakai ini sekarang ya enteng lah. Ayo Bude, jalan-jalan ya. Saya enjoy dan nggak kapok gitu, enak aja, enteng aja lewatinnya gitu. Jadi ya itu yang saya lakukan untuk sampai dengan sekarang mempertahankan rutinitas bersepeda. Saya rutin bersepeda alhamdulillah sampai sekarang sudah masuk tahun ke 14. Masih semangat dan masih enjoy alhamdulillah untuk bersepeda. Jadi sedikit cerita dan sedikit gambaran mengenai rute saya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini informasi ini, pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat para penderita kanker ya. Jadi penutup dari saya,
tetap semangat ya buat para penderita kanker yang ada di Indonesia umumnya dan yang ada di seputaran Bandung khususnya. Tetap semangat, nggak usah putus asa, dan harus yakin kalau kita itu bisa mengobati dan bahkan berteman dengan kanker dengan biaya yang nggak mahal kok, hanya tinggal kemauan aja. Tadi juga anak kecil tuh pada main sepeda ya, nggak ada sadelnya lagi, bayangin dia main sepeda nggak ada sadelnya, jadi berdiri terus dia ngegenjot, hebat kan gitu. Ya contohnya itu. Ya sudah, terima kasih yang sudah pada nonton video ini, dan mudah-mudahan kalau misalnya memang diperlukan video pengalaman ini buat memotivasi saudara ataupun teman-teman dari yang nonton video ini, silahkan share aja video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit hiburan buat yang lagi sakit, yang terkena kanker khususnya, dan mudah-mudahan menjadi motivasi juga. Ya, begitu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perjalanan kamera saya taruh di helm, makanya sekarang saya copot helmnya. Saya ingin say goodbye buat yang nonton video ini. Terima kasih.